Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dengan tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sahabatku, kehadiran Yesus ke dunia bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga iman mereka tidak sia-sia. Dibanding kitab lain di PB, Injil Matius secara khusus lebih banyak menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan PL. Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Salah satu tujuan Matius menulis Injil ini adalah untuk meyakinkan setiap orang bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi PL, yang sudah lama dinantikan, dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius juga mengisahkan bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Dalam nats ini, Petrus juga menunjukkan kerinduan yang sama dengan kaumnya, yaitu memiliki pengharapan mesianik yang sanggup memulihkan kerajaan Israel dan mengakhiri kekuasaan Romawi. Pendalaman nats kita dapat membuat suatu pembagian ayat-ayat menurut isinya. Ayat 21. Yesus bernubuat berbicara tentang masa depan dirinya sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati sebagai upah dosa manusia berdosa. Tetapi, penolakan dirinya justru datang dari orang-orang yang menyebut dirinya bangsa pilihan Allah atau umat perjanjian, yaitu tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ayat 22. Reaksi murid Petrus, dia sangat terkejut dan tidak dapat menerima ucapan Yesus. Karena gurunya memiliki kuasa atau kuasa yang telah disaksikan, berbagai mujizat penyembuhan, peneduhan angin ribut, segala masalah berat dapat dibereskannya. Segala masalah berat dapat dibereskannya. Untuk itu, Petrus tidak mau gurunya menderita penderitaan itu apalagi maut. Ayat 23. Yesus marah besar kepada Petrus atas serta bujukannya, sebab apa yang dikatakannya adalah kehendak Bapanya. Sesuai dengan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Inilah yang bertentangan dengan logika dunia, namun sejajar dengan nubuat Yesaya pasal 53 tadi. Yesus menghardik Petrus, muridnya. Hal yang seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana iblis memakai teman atau saudara terdekat untuk sahabat kita, bahkan memisahkan kita dari kehendak Allah. Terlihat bahwa Petrus seperti orang baik, ingin menghindarkan sang guru dari kesulitan atau penderitaan atau kematian. Namun jalan Tuhan bukan jalan manusia. Ayat 24-25. Yesus berbicara tentang syarat-syarat mengikuti Dia. Dari ayat ini, kita melihat persyaratan yang dibuat Yesus. Pertama,
Tak seorang pun boleh berkata bahwa dia pengikut Yesus bila mana memiliki pemahaman yang salah terhadap Yesus. Kedua, ia tidak mengatakan bahwa semua akan mudah setelah mengikuti dia. Justru ada 3 hal yang harus kita tinggalkan: melupakan kepentingan sendiri, egoisme, memikul salibnya setiap hari, rela berkorban untuk Yesus setiap hari, setia dan jujur. Hasil yang didapat adalah setiap orang yang berperilaku demikian akan selamat. Ayat 26-28. Yesus memberi pengertian akan arti atau makna dan hidup, dan bahayanya bila tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepintaran, kekuasaan dunia tidak dapat menyelamatkan. Di sini Yesus ingin mengungkapkan makna kehadirannya yang memberi makna hidup manusia dan memastikan keselamatan itu sendiri. Yesus menubuatkan tentang kedatangannya kelak. Kedatangannya bukan lagi seperti yang pertama, datang dalam kemiskinan, kehinaan, tetapi ia datang dengan kemuliaan. Orang-orang yang tidak mau mengakui Anak Manusia, ketika Yesus berada di bumi, jelas akan ditolak oleh Yesus. Dari kisah ini, kita mendapat pelajaran yang sangat berguna, yakni teologi salib, inilah jalan Yesus Kristus. Pengikutnya tentu juga harus menjalaninya sesuai firman Tuhan, pikul salib dan ikutilah aku. Sebab Yesus Kristuslah Sang Mesias yang ditolak, menderita sengsara, dan mati dalam kesetiaan. Yesus Mesiaslah yang menang, yang bangkit dan kembali kemuliaannya. Suatu pernyataan yang diberikan kepada Petrus dan juga kepada kita pengikutnya, agar jujur dan patuh akan kehendak Allah. Setiap orang yang tidak mengakui Dia dan tidak melakukan seturut dengan firman-Nya akan ditolak pada kedatangannya kedua kali. Lantas, apakah maksud Yesus mengungkapkan bahwa Dia akan mengalami kesengsaraan dan bahkan kematian? Yesus mau menyatakan bahwa dengan mengikut Dia, semua tidak menjadi mudah dan harus menanggung beban. Penolakan, kesengsaraan, kematian di dunia di akhir segalanya. Tetapi Yesus akan bangkit lagi, hidup, serta kembali ke sorga, dan bahkan akan datang ke dunia dalam kemuliaan sorgawi untuk memuji dunia dan memberi ganjaran sesuai dengan pengakuan dan perbuatan manusia selama hidupnya. Untuk kita para pengikut Kristus pada masa kini, nubuat tentang kematian dan kebangkitannya dalam perikop ini telah terwujud. Ia merupakan fakta kebenaran sejarah yang direkam dalam Injil. Dan kini kita menantikan pemenuhan tentang nubuat kedatangannya yang kedua. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dan menanti kedatangannya dengan tekun dan setia, agar Yesus Kristus menerima kita. Sebab keselamatan berasal dari pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang harus disertai dengan kehidupan yang sesuai dengan firman, teladan, dan janji Tuhan Yesus Kristus di kala susah dan senang sebagai bukti kesetiaan dan kasih pengikutnya. Amin.